Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Clarissa, NIM 210306222 dari PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan organ-organ dari hewan ruminansia, yaitu sapi, yang akan dibimbing oleh Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian organ-organ dari hewan ruminansia ataupun sapi. Yang pertama itu adalah pankreas. Pankreas berfungsi sebagai penghasil hormon insulin dan glukogen atau kelenjar endokrin yang berfungsi sebagai mengatur kadar gula dalam darah. Kemudian yang kedua itu adalah liver ataupun hati. Liver berfungsi sebagai sekresi empedu dan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian ada sekum. Sekum berfungsi sebagai menghubungkan usus kecil dan usus besar. Kemudian itu ada rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan kotoran sementara. Kemudian ada kantong empedu. Kantong empedu berfungsi sebagai membantu proses pencernaan, terutama dalam pembelahan lemak atau pemecahan lemak, dan juga membuang racun-racun dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian organ-organ dari traktus digestoria. Yang pertama itu adalah mulut. Nah, mulut itu adalah tempat pertama kali masuknya makanan yang akan menjadi sumber energi pada hewan tersebut. Nah, fungsi dari mulut sendiri itu adalah untuk mengunyah ataupun menguraikan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan cara mengunyahnya. Kemudian itu adalah esofagus. Esofagus itu adalah saluran makanan yang akan menuju ke lambung. Nah, esofagus sendiri itu berfungsi sebagai menyalurkan dari faring menuju ke lambung. Kemudian kita akan masuk ke lambung. Nah, di lambung adalah tempat penyimpanan makanan secara sementara yang akan dimakan kembali untuk kedua kalinya. Nah, kemudian lambung juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah rumen ataupun perut landuk, kemudian itu ada omasum atau perut jala, kemudian itu ada retikulum ataupun perut buku, dan kemudian ada omasum perut sejati. Nah, kemudian kita masuk ke usus halus. Nah, usus halus adalah tempat penyederhanaan zat kompleks yang akan diubah ke zat yang lebih sederhananya lagi. Nah, fungsi dari usus halus sendiri itu adalah menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dari lambung. Kemudian kita masuk ke usus besar. Usus besar adalah tempat absorpsi air ataupun tempat sisa-sisa makanan yang tidak diserap lagi oleh usus halus yang akan dikirim ke rektum. Nah, rektum adalah tempat penyimpanan sementara kotoran yang akan dibuang melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi sistem pencernaan pada ruminansia. Pada ternak ruminansia itu mempunyai struktur. Nah, yang pertama itu ada gigi seri atau incisivus yang memiliki bentuk untuk menjepit makanan yang berupa tumbuhan seperti rumput ataupun dedaunan. Struktur yang kedua itu adalah geraham belakang ataupun moler. Nah, memiliki bentuk datar dan lebar. Yang ketiga itu ada rahang-rahang yang dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan tersebut. Nah, kemudian ada struktur lambung. Nah, di struktur lambung ini memiliki 4 bagian, yaitu ada rumen, perut handuk, retikulum, perut jala, omasum, perut buku, dan abomasum, perut sejati. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses jalannya pakan dalam saluran pencernaan ruminansia. Yang pertama itu dimulai dari mulut. Nah, hijauan atau rerumputan itu akan dimakan dan dikunyah, dicampur oleh air liur dan natrium bikarbonat di dalam mulut untuk menjaga keasaman agar pH tersebut netral. Kemudian di dalam retikulum rumen itu ada 85% berupa cairan di bagian bawah. Kemudian pakan itu tadi sudah masuk ke dalam kerongkongan, akan masuk ke dalam rumen. Nah, rumen itu berfungsi sebagai gudang sementara bagi pakan yang tertelan. Nah, pada ternak ruminansia sedang beristirahat, rumen akan dikembalikan ke mulut. Nah, itu dalam bentuk gumpalan-gumpalan yang masih kasar yang sering disebut dengan bolus. Nah, kemudian setelah bolus itu dimuntahkan kembali ke dalam mulut, terjadilah proses regurgitasi atau dimamah untuk kedua kalinya. Kemudian baru akan ditelan kembali dengan proses redegulasi.
Lalu selanjutnya di rumen terjadi pencernaan protein polisakarida dan fermentasi selulosa oleh enzim selulosa sendiri yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Selanjutnya bolus tersebut dikenal lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya akan berubah menjadi digesta. Akhirnya digesta tersebut pun akan diteruskan ke abomasum. Nah, abomasum itu adalah perut sebenarnya pada lambung, dan di tempat ini juga masih terjadi proses pencernaan digesta secara kimiawi oleh enzim. Akhirnya digesta tersebut pun akan diteruskan ke abomasum. Nah, abomasum itu adalah perut sebenarnya pada lambung, dan di tempat ini juga masih terjadi proses pencernaan digesta secara kimiawi oleh enzim. Kemudian untuk kapasitas lambung sendiri itu di rumen itu bisa mengandung sekitar 80% cairan, kemudian di retikulum bisa 5% cairan, kemudian di omasum dan abomasum sekitar 7-8% cairan. Kemudian di omasum juga disebut sebagai perut buku karena tersusun dari 100 lembar lipatan. Nah, fungsi omasum juga belum jelas, tetapi di omasum itu terjadi penyerapan amonia, asam lemak terbang, dan elektrolit. Nah, pada organ ini juga dilaporkan menghasilkan amonia dan asam lemak terbang ataupun PFA. Selain PFA itu juga ada amonia atau gas penyebab ternak ruminansia itu mengalami kembung. Lalu kita masuk ke organ pencernaan bagian belakang lambung, itu ada sekum, kolon, dan rektum. Nah, pada pencernaan di belakang tersebut terjadi aktivitas fermentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 bagian-bagian organ yang ada di traktus digestoria. Yang pertama itu adalah rumen. Rumen itu berfungsi sebagai gudang sementara makanan pada makanan yang sudah tertelan. Nah, makanan ini akan diturunkan atau diteruskan ke retikulum. Di retikulum atau yang disebut juga dengan perut jala, nah ini berfungsi sebagai tempat sementara pakan oleh mikroorganisme. Nah, hasilnya ini adalah PFA, amonia, dan air. Nah, selanjutnya kita masuk ke omasum. Omasum atau lambung ketiga. Nah, selanjutnya setelah makanan dilarutkan kembali dari mulut, kemudian dikunyah selama 2 kali, kemudian akan ditelan lagi dan diteruskan ke omasum ini. Nah, fungsi dari omasum sendiri itu adalah menyerap air, asam lemak, dan natrium. Nah, selanjutnya itu ada abomasum. Nah, di bagian abomasum ini atau lambung sejati dan lambung terakhir dari organ ini. Nah, ini berfungsi sebagai mengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Nah, yang terakhir itu adalah us halus. Us halus ini terbagi menjadi 3, itu adalah duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, usus halus ataupun intestinum tenue itu adalah tempat penyederhanaan zat yang kompleks akan dirubah menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Nah, kemudian intestinum tenue ini juga berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 jenis mikroba bakteri beserta fungsinya pada ternak ruminansia. Yang pertama itu adalah bakteri selulotik yang berfungsi untuk memecah selulosa dan bertahan pada kondisi yang buruk pada makanan yang mengandung serat kasar yang tinggi. Yang kedua itu adalah bakteri proteolitik yang berfungsi untuk memecah protein asam amino dan peptida lain menjadi amonia. Yang ketiga itu adalah bakteri methanogenic yang berfungsi untuk mengkatabolisasi alkohol dan asam organik. Kemudian yang keempat itu adalah bakteri amilolitik. Itu adalah bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Bakteri tersebut lebih relatif tahan terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulotik. Yang kelima itu adalah bakteri lipolitik. Itu adalah bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian yang keenam itu adalah bakteri probiotik. Fungsinya untuk merangsang daya tahan tubuh dan dapat melindungi dari berbagai infeksi. Selanjutnya masuk ke bakteri heliselulosa yang berfungsi untuk pendukung dalam dinding sel dan perekat antar sel tunggal. Kemudian yang kedelapan itu adalah holotrica, itu mampu memanfaatkan kedua sumber protein, baik soluble protein maupun insoluble protein.
Yang kesembilan itu adalah bakteri asetogenik, yaitu adalah eubacterium yang mengatalisis reduksi karbon dioksida menjadi asap asetat. Yang terakhir itu adalah bakteri tanin yang berfungsi sebagai antagonis tirosin yang menghambat kerja tirosin dan kegunaan enzim. Sekian penjelasan saya tentang hewan ruminansia pada sapi. Jika ada salah kata ataupun kesalahan ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.